Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sedulur Tilas semua dimanapun kalian berada. Senantiasa kita doakan dan sehat selalu, lancar rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah untuk malam hari ini kita bisa berangkat explore lagi teman-teman. Tentunya untuk melanjutkan misi kemarin, dimana untuk malam hari ini kita sudah mempersiapkan benda-benda yang sekiranya dibutuhkan dan juga mempersiapkan diri untuk memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Eyang Mardika. Tentunya agar kita bisa bertemu dengan Eyang Mandala, teman-teman. Di sini saya meminta pengertiannya dari sedulur semua. Sebenarnya dari awal pun saya tidak ada niatan membawa Mbak Yati untuk ke Sungai Mandala, teman-teman. Karena memang dari Eyang Mardika itu menyarankan untuk membawa Mbak Yati. Akhirnya saya bawa, teman-teman. Walaupun di sini banyak risiko dan banyak sudut pandang yang tidak pantas untuk dilihat ya. Karena ini kita sengaja teman-teman bawa Mbak Yati ke hutan, sedangkan kondisinya memang belum terlalu fit ya. Teman-teman tahu sendiri matanya sangat sensitif sekali. Ini akan menjadi tantangan juga untuk kita ya Mas Abdul. Saya minta doanya dari sedulur semua, semoga apa yang kita hajati ini tentunya yang berkaitan juga dengan Mas Tony ini bisa diselesaikan dengan jalan yang sama, teman-teman. Jadi ibaratnya satu kali dayung, 1-2 pulau terlampaui, teman-teman. Harapannya seperti itu. Karena yang pertama ya kasihan juga Mbak Yati untuk menanggung beban seperti itu. Karena saya akui saya sendiri tidak sesensitif itu matanya. Ada momen dimana saya itu nggak lihat kamera nangkep gambar tapi saya nggak lihat. Atau barangkali kamera nggak lihat, saya juga nggak lihat, tapi malah Mbak Yati yang lihat. Berarti kan levelnya lebih terbuka Mbak Yati daripada kita, teman-teman. Saya nggak bisa bayangin apa yang dia rasakan. Itu yang menjadi perhatian untuk kita juga, teman-teman. Oke, sebelum kita lanjutkan misinya, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu agar malam hari ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Berdoa dipersilakan. Sebelumnya Mbak Yati, ya. Sekali lagi saya tanya, jenengan percaya dengan kita nggak? Percaya. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang buruk yang kita lakukan pada jenengan ini, silakan bikin video dan juga dipublish saja gitu. Ini sebagai garansi ya, teman-teman, garansi karena kita berdua. Mbak Yati nggak ada temannya. Saya sudah hubungi Mbak Lili, tapi Mbak Lili belum bisa, teman-teman. Kalau ada perempuan satu lagi kan mending ada temannya gitu. Oke, semoga Mas Tony juga harapannya malam hari ini tidak sampai menemuin kita lagi ya. Iya betul. Takutnya nanti ganggu juga perjalanan, teman-teman. Oke, kasih. Untuk sungainya ini, teman-teman, nggak jauh dari sungai yang kemarin di bawah sana. Baiklah sedulur, alhamdulillah ya. Setelah beberapa menit kita menyisiri sungai kecil yang kemarin ini, teman-teman, akhirnya kita bertemu dengan cawang atau pertigaan sungai yang di sini sungainya lebih besar daripada yang di sana, teman-teman. Berarti kemungkinan besar inilah Sungai Mandala yang kita cari selama ini. Dan untuk arahnya ya tentunya kita ke atas ya Mas Abdul. Dari ke bawah sana. Ya, berarti ke sana ya. Oke, kita ke sana sedulur. Sambil nanti kita cari jalan yang sekiranya tidak di tengah-tengah air, soalnya dalam nih, siapa tahu dalam sana Mas. Ini beberapa air juga udah masuk ke ini sepatu saya ini, teman-teman. Siap Mbak Yati? Siap. Kalau misalnya dari penuturan Mas Sandung itu dari pertigaan ini sampai ke Curug itu sekitar setengah jam. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Ya paling pesan saya sih banyak-banyak fokus saja, istighfar, mengingat keadaannya Mbak Yati saat ini matanya masih melihat berbagai makhluk yang bahkan kita sendiri itu tidak lihat ya Mas Abdul. Dan tidak tertangkap kamera. Masih sok gitu kan? Iya.
banyak-banyak istighfar ya. Lagi jalan tahu-tahu. Gitu. Cuman sayangnya kerekam sih ya. Kami. Iya. Ya nembok siapa tahu nanti ada momennya gitu kan buat sepil Mbak Yati ketika lagi kaget itu kayak apa? Lucu lur sebenarnya. Matung kayak ibaratnya itu kena stun Eudora tau kan. Set. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, sobat. Sambil cari jalan yang sekiranya tidak di air. Di sini nggak ada apa mas? Hah? Di sini itu ada jalan. Coba ya cari ya. Kalau kita matiin dulu ya. Nanti kalau udah ada lokasi yang memang penting untuk kita videokan. Mengingat ini perjalanan panjang, senter juga mbok mati, HP juga mbok drop gitu. Baiklah sedulur, alhamdulillah ya, untuk kali ini posisi kita sudah semakin dekat dengan air terjun yang kita tuju, dimana suara gemericiknya sudah mulai terdengar ya. Dan untuk kali ini mungkin sudah momen yang tepat untuk kita mengangkat batu mandala itu. Tujuannya apa? Tujuannya kita mau bertemu dengan Mardika terlebih dahulu, karena Mardika adalah penyambutnya. Akan lebih sopan jika kita bertemu dengan penyambutnya terlebih dahulu, baru kita melemparkan batunya. Tentunya untuk mengkonfirmasi apakah bawaan kita ini kayak cangkir dan lain sebagainya sudah memenuhi syarat atau belum. Begitu ya teman-teman. Gimana? Masih semangat Bok? Mbak Yati? Capek ya. Ini udah jauh sih perjalanannya teman-teman. Tapi ini tinggal beberapa langkah. Insya Allah sih apa yang kita harapkan, apa yang kita ajarkan segera terwujud ya. Aku juga udah pengen banget sembuh kok. Ya tentu kita ya usahakan secepatnya. Udah ngeliat banyak banget makhluk. Ya, dari tadi ya. Bahkan yang dia rasakan dari perjalanan ini teman-teman, yang tidak kita lihat pun dia lihat, dan yang tidak terekam di kamera pun dia lihat. Dari tadi udah sekitar 4 kalian dia tiba-tiba gitu ya. Ya kaget gitu. Jadi latah teman-teman, karena mungkin di pandangan matanya ini udah terlalu over, melebihi saya dan Mas Abdul kayaknya ya Mas Abdul. Iya. Sampai dia itu benar-benar refleks kaget karena didatengin makhluk di depan muka gitu. Tapi nggak ada yang sampai Noel sampai detik ini ya, atau megang itu nggak ada ya. Oke, syukur alhamdulillah teman-teman. Langsung saja tanpa basa-basi lagi. Mbak Yati sambil duduk aja nggak apa-apa, sambil istirahat. Soalnya harus ada hal yang kita lakukan terlebih dahulu. Kita akan panggil penyambutnya, yaitu Eyang Mardika. Ini seluruh batunya ya. Sengaja saya masukin minyak mau diambil makhluk gitu loh. Saya cuci dulu. Assalamualaikum ya masyarul arwahi ruhaniyah, ya masyarul jamiyah Eyang Mardika. Malam ini saya datang lagi sesuai dengan permintaan yang Eyang mau. Saya sudah membawa Mbak Yati, manusia yang tempo hari saya ceritakan mengalami kejadian yang tidak mengenakan itu ya. Mohon tanpa mengurangi rasa hormat, saya minta Eyang datang ke sini untuk memeriksa kembali apakah kami sudah pantas untuk bertemu dengan Eyang Mandala. Mau datang ya? Udah boleh mendekat Mas Abdul.
Mungkin langsung saja raganya disiapkan Mas Abdul. Siap, Mas. Ya. Saya merasakan energinya, Lur. Yang bila berkenan masuk ke raga sahabat saya ini Mas Abdul, agar saya pribadi bisa berbicara langsung dengan jenengan, karena nantinya saya yang akan mewakili teman-teman saya yang lain untuk menemui Eyang Mandala. Silakan, Eyang. Minta bantu doanya sedulur, semoga malam hari ini lancar, karena perjalanan kita jauh, akan sangat menguras mental bila mana ternyata malam hari ini kita masih gagal sedulur. Apalagi tentunya Mbak Yati ini yang kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang. Waalaikumsalam. Mohon maaf Yang, saya mengganggu waktu jenengan. Dengan kedatangan saya ke sini, tentunya saya membawa sebuah keputusan dan banyak persiapan yang berkaitan dengan pertemuan saya dengan Eyang Mandala. Ya, saya paham. Bagaimana tentang persiapannya? Persiapannya sudah saya lengkapi. Di belakang saya ini ada Mbak Yati. Dia adalah manusia yang kemarin kami ceritakan. Dia adalah manusia yang menjadi korban daripada manusia yang lain untuk mendapatkan kekayaan. Sampai akhirnya Mbak Yati ini kehilangan benteng alami di dalam dirinya. Atau bahasa kami menyebutnya terbuka mata batinnya secara paksa. Dan sampai saat ini kami belum bisa mengembalikan Mbak Yati ini ke dalam keadaan semula, begitu ya. Dan kemudian yang seperti cangkir saya sudah bawa. Saya akan tunjukkan terlebih dahulu kepada Eyang agar Eyang percaya. Bila mana nanti ada kurang-kurang, Eyang katakan saja. Ini Yang. Terus saya ingin bertanya Yang, apakah kami bertiga boleh bersama-sama menemui Eyang Mandala? Tidak bisa. Hanya satu orang saja. Satu orang saja. Kalau begitu saya yang akan bertemu dengan Eyang Mandala. Kirim. Iya. Bukannya tidak boleh jika kalian bertiga. Akan tetapi satu saja belum tentu bisa melakukannya. Dan Eyang Mandala belum tentu mengizinkan. Tapi akan saya coba Yang. Tapi tunggu dulu. Saya lihat-lihat. Di dalam dirimu ada satu pusaka yang belum kau keluarkan. Iya Yang. Saya akui ada satu pusaka yang tertanam di diri saya. Dan itu memiliki 8 sudut. Iya, namanya pusaka atau mustika Sastro Bedati. Ini adalah amanah Yang. Amanah. Benar. Akan sangat beresiko jika saya melepaskan pusaka itu. Karena pusaka ini banyak sekali yang mengincar. Saya takut amanah itu justru disalahgunakan oleh makhluk yang tidak bertanggung jawab.
Apakah itu tidak bisa? Tidak bisa. Itu harus kau keluarkan terlebih dahulu. Entah itu pusaka baik ataupun tidak, kau harus melepaskannya. Tapi ini sangat menyakitkan yang kalau saya lepaskan yang. Bahkan saya rasa saya belum pernah merasakan sesuatu hal yang sakit secara fisik selain dari saya melepaskan pusaka itu yang. Harus kau lepaskan. Saya takut yang. Terlepas dari rasa sakit pun mungkin saya bisa lewati. Sudah 2 kali pusaka ini terlepas dari badan saya. Tapi saya takut pusaka itu nanti, bukan saya tidak percaya dengan jenengan yang, mohon maaf sekali. Tapi ini amanah yang, mungkin akan saya lepaskan dari badan saya. Tapi saya hanya akan pegang di tangan yang. Saat ini untuk Baskoro pun, sahabat saya itu, si Singo itu sudah tidak ada di sini. Sudah saya pisahkan dengan diri saya itu sejak awal saya masuk ke sungai. Aduh, aku bingung yang. Coba saya lihat. Yang. Apa ini yang? Pusaka ini bisa dilepas. Saya yakin di detik ini pun kau bisa melepaskannya. Iya yang. Sudah saya katakan, memang pusaka ini sudah pernah terlepas 2 kali. Dan di detik ini pun bisa saya lepas. Cuman begini yang. Nanti kan pusaka ini saya tinggalkan. Dan saya mau titipkan ke siapa, sedangkan Bos Goro tidak ada di sini. Nanti Mas Abdul juga tidak terbiasa dengan pusaka itu. Apakah kau takut saya mengambilnya? Saya tidak takut. Jujur saja, saya tidak tertarik dengan pusaka ini. Apalagi untuk diriku sendiri. Saya tidak mengatakan seperti itu yang. Eyang Mandala juga takut. Jika pusaka yang kau kenakan ini digunakan untuk menyerangnya, kau tahu sendiri. Eyang Mandala susah dengan kalian para manusia untuk percaya. Saya tidak akan menyerangnya yang. Saya datang ke sini untuk minta tolong. Masa iya saya akan menyerangnya? Lantas, mengapa kau tidak mau melepaskan? Tidak ada Bos Goro di sini. Saya titipkan ke Mas Abdul. Jujur saja saya masih kurang percaya. Kurang percaya kau bilang. Terus dirimu kurang percaya juga pada diriku. Saya percaya dengan jenengan amanah, maksudnya. Aduh, Lur. Aku bingung, Lur. Bukan saya tidak percaya dengan jenengan yang. Eyang Mandala sudah tua. Astagfirullahaladzim. Oke, tenang sedulur. Mohon maaf sedulur, ini saya blunder sedulur. Astagfirullahaladzim. Begini saja. Semuanya sudah jelas. Di antara dirimu dan Eyang Mandala sama-sama saling tidak percaya. Dan kau masih mengenakan pusaka itu. Tidak apa-apa. Sekarang kalian pulang dari tempat ini. Dan pergi. Apa syaratnya tidak bisa diganti yang? Misalnya dengan mematikan sejenak kekuatannya begitu.
Mohon maaf yang jika kata-kata saya menyinggung jenengan. Tapi ini amanah yang. Astagfirullah. Ini apa ya? Saya itu udah berulang kali kehilangan pusaka itu dan akhirnya kembali lagi. Saya takut saya benar-benar tidak bisa menjalankan amanah, Lur. Saya masih ingat dulu pas Raja Kalingga itu memberikan pusaka itu kepadaku, Lur. Jika kalian tidak percaya kepada kami, lantas untuk apa kami percaya kepada kalian? Hidup itu harus saling percaya. Jika kalian masih ragu, maka ikutilah naluri kalian. Gimana Mbak Yati? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya akan segera lepaskan. Saya minta waktunya sebentar. Saya mencari tempat yang nyaman untuk saya melepaskannya karena ini akan sangat sakit ya. Saya beri waktu kalian. Sebentar ya, satu pertanyaan lagi. Apakah Mbak Yati ini hanya perlu berjalan sampai di sini? Atau perlu saya pertemukan Mbak Yati dengan Eyang Mandala? Untuk yang satu ini, saya akan coba tanyakan kepada Eyang Mandala secara langsung. Baiklah ya. Silakan ya. Aku cari tempat yang enak, Nur. Saya juga sembari melepaskan pusaka ya, Yang. Tempatnya susah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, kenapa itu? Nggak apa-apa, aman. Beneran nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Sakitnya Lur. Kalau sastra berarti sudah saya keluarkan. Saya hanya perlu menunggu kabar dari Eyang Mardika ini. Alhamdulillah. Can. Gimana Yang? Punten Yang, saya meludah banyak Yang. Alhamdulillah.
Berarti kalian percaya dengan kami. Sebenarnya saya percaya dengan Eyang. Saya hanya takut benda itu hilang. Saya tidak menganggap Eyang yang akan membawanya. Saya itu diwanti-wanti, Yang. Kalau dulu saya harus menjaga pusaka ini jangan sampai jatuh di tangan makhluk yang salah. Makhluk yang salah bukan berarti Eyang, tapi barangkali ada makhluk lain di sini yang mencoba mengincar benda ini, atau musuh-musuh kami dari waktu sebelumnya, Yang. Tenang saja. Di sini aman. Kenapa yang tidak berkata seperti itu dari awal? Saya mau menanyakan. Apa salahnya menguji kalian dengan keyakinan kalian? Kau tidak perlu khawatir untuk di sini. Alhamdulillah kalau seperti itu, Yang. Dan untuk wanita ini, kalian diizinkan. Kami berdua saja. Untuk pusaka ini ditaruh di mana, Yang? Sebelah sini saja. Di sini, Yang. Mohon maaf, saya cuci tangan di sini boleh? Matur suwun, Yang, atas sambutannya, dan mohon maaf jika saya terlarut-larut dalam berpikir. Sekali lagi, dari awal saya sudah percaya dengan Eyang semua di sini, karena saya diantarkan ke sini pun oleh Eyang Seno. Cuman saya hanya kurang yakin untuk melawan rasa takut saya itu, ya. Maaf, ya. Tapi keadaan saya berdarah-darah kayak gini tetap diizinkan masuk kan, Yang? Silakan kalian lanjutkan perjalanan. Tapi ingat, apa yang sudah kalian persiapkan akan menjadi sia-sia jikalau kalian tidak tenang dan pikiran kalian kosong ketika melempar batu itu. Berarti masih ada satu tahap lagi. Benar sekali. Pelemparan batu itu harus benar-benar saya tenang. Dan pikiran tidak boleh amburadul. Kesempatan mungkin satu kali, Yang, tapi akan tetap saya coba. Silakan. Terima kasih saya ucapkan, Yang. Semoga beruntung. Amin ya robbal alamin. Kami sudah mengusahakan yang terbaik. Saya yakin keberuntungan ada di pihak saya. Saya pamit. Silakan, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abdul, aman kan? Aman sih. Mohon maaf, saya nggak bisa bawa Mas Abdul masuk ke sana. Mas Abdul harus tunggu di sini. Sini nih? Iya. Tapi tempat insya Allah aman. Iya. Karena hanya saya sebenarnya yang boleh masuk. Tapi kan karena kepentingannya dengan Bayati, Bayati juga diizinkan masuk. Lagi pula Mas Abdul kan posisinya masih pakai masih tameng kan, cincin sama cincin juga kan. Nah itu sama Mas. ini aku titip sastro Bedati ya. Ini yang ini nih. Oh, ini. Iya. Mas ini. Saya lepas kok. Ini Mas itu. Iya. Tapi aman, Mas. Aman. Nggak ada penjahat di sini.
Hati-hati ya. Ya. Mbak Yati bisa itu nggak ngikutin saya nggak? Tapi ini harus ngecelup loh kayaknya loh. Mbak Yati depan aja deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ayo, ayo. Gak apa-apa, yuk. Fokus aja jalan. Lewat samping aja ini. Ya. Mau kepleset. Kenapa? Kenapa? Mbak. Hei, Mas takut mas. lihat lagi. Iya. Udah pergi belum? Udah. Ya udah, jalan lagi. Kayak gini lur, dari tadi di sepanjang jalan tiba-tiba teriak terus nge-freeze. Hati-hati nih, mau ada ular nih. Kita cari jalan dulu bentar. Lewat sini nih. Mohon maaf lur, kamera tak hadapin ke bawah ini soalnya ada ular kok, banyak sangkrah di sini. Banyak pohon bambu. Ya ampun. Astagfirullah. Istighfar, istighfar. Ini udah nyampe, kita udah nyampe.
Udah aman? Aman. Tunggu ya, aku mau lemparin batu dulu ya. Taruh di mana nih kamera? Kita coba taruh sini. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, semoga berhasil. Karena ini kesempatan satu-satunya sedulur. Kalau berhasil ya alhamdulillah. Kalau nggak berhasil berarti salah saya lur. Gimana ini Bayati?
Gimana Lur, ini kok nggak ada reaksi apapun? Itu gimana ini? Ya Madara. Assalamualaikum. Ya, saya datang ke sini untuk bertamu ya. Saya disuruh yang Seno untuk datang kemari. Katanya jenengan bersahabat dengan beliau. Tolong, kalau misalnya jenengan tidak mau membantu saya, tidak apa-apa. Saya hanya ingin bertemu, menjalin silaturahmi. Yang Mandala. Yang. Yang. Ya, tolong ya. Temui saya sebentar ya. Udah lah, Mbak Yati, saya minta maaf ini Mbak. Kayaknya saya gagal loh. Gimana ya? Saya udah berusaha melakukan yang terbaik, cuman mungkin pikiran saya dan hati saya belum pantas untuk melewati ini. Belum rezeki kita, belum rezekinya Mas Tony juga. Mungkin kita cari cara lain aja untuk menutup bentengnya Mbak Yati. Sama Mas Tony nanti saya pikirkan cara lain Lur. Saya mohon maaf. Yang bisa saya lakukan cuma ini. Saya ucapkan banyak terima kasih yang atas sambutannya melalui Eyang Mardika. Jika memang hari ini saya belum bisa bertemu dengan jenengan, saya yakin suatu saat nanti saya bisa berkenalan dengan jenengan. Ya, saya rasa saya memang tidak pantas untuk dipercaya oleh jenengan. Saya datang kemari justru membawa masalah, dan Eyang nantinya hanya akan terlibat masalah itu juga. Tapi terlepas dari apapun keputusan jenengan saya hargai. Saya kembalikan kepada diri saya sendiri yang memang masih banyak kekurangan, terutama dalam mengolah batin ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan saya pamit ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Apa mungkin ini yang mandala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak muda, apakah dirimu adalah manusia yang dipercaya oleh Seno? Nggih, Yang. Mohon maaf sebelumnya. Teramat besar permintaan maafku terhadap kalian. Bahwa banyak jalan yang harus kalian lewati. Sampai akhirnya kita bisa berjumpa. Perlu kalian ketahui, dari awal saya sudah yakin kepada kalian bahwa niat dan tujuan kalian itu murni. Bila mana eyang kalian, Eyang Seno, bisa percaya terhadap kalian, maka kenapa saya harus ragu untuk menyebut kalian? Akan tetapi, ingin saya lihat bagaimana tekad kalian dan juga pandangan kalian terhadap pertemuan ini. Sebelumnya, bolehkah saya melihat lebih dekat wanita yang kau bawa itu? Mbak Yati, maju aja nggak apa-apa. Iya. Di depan Eyang Mandala itu yang di tengah. Salim. Ini sudah cukup jelas bahwasanya terjadi pendobrakan daripada benteng-benteng yang menutup mata batinnya. Sekarang, kau boleh duduk kembali di sana untuk beristirahat. Saya juga akan membahas beberapa hal lagi. Tunggulah sejenak. Nggih, Yang, matur suwun, Yang. Dan sekarang, tolong bawakan cincin yang kau maksud itu kepadaku. Datanglah kemari. Boleh, Yang, ini cincinnya. Mengenai cincin ini, akan saya utus sahabat saya untuk menyelesaikannya di kediaman kalian. Tunggulah mereka datang. Baiklah, ini sudah cukup jelas. Maka akan saya selesaikan satu persatu. Yang pertama akan saya selesaikan terlebih dahulu mengenai wanita itu. Sekarang, ambillah air kuning yang saat ini ada pada sahabatku. Silakan. Kau bawa, kau berikan kepada wanita itu.
Bayati tolong pegang ini sebentar. Sahabatku, ambilkan pemuda ini beberapa air dan sungai Mandala menggunakan cangkir. Apakah dirimu tidak memiliki cangkir ataupun wadah yang lebih besar dari ini? Pegang dulu Bayati. Pemuda, gunakanlah air itu sebijak mungkin. Berikan kepada manusia yang membutuhkan. Yang pertama, air kuning ambillah 1 sendok untuk diminum dengan 1 gelas. Dan untuk air yang putih, ambillah 1 sendok untuk mandi dengan 1 ember. Silakan, pergunakanlah sebijak-bijak. Semoga saya bisa membantu dengan apa yang saya bisa. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, kita dikasih lebih malah ini. Cuman bungkusnya nggak estetik banget ya. Pakai botol lagi nih. Matur suwun ya sekali lagi. Oke, kita segera temui Mas Abdul dulu Mbak Yati. Bentar, aku naruh airnya dulu. Sini yang gede tak bawah sama aku. Baiklah, karena tangan kami penuh sedulur. Nanti kalau udah ketemu Mas Abdul kita videokan lagi nih, jalannya cukup susah. Kamera mau saya lipat dulu, mau taruh tas dulu. Alhamdulillah ya Allah. Mas, ini kok bisa dapet? Itu gimana caranya Mas? Ya kayak tutorialnya yang Mardika. Saya ambil batunya,
Hah? Saya coba kosongkan pikiran. Iya. Habis itu saya lempar. Muncul. Tadinya saya sempat putus asa Mas Abdul. Setelah saya lempar itu, ada kali 5 menit Mas Abdul. 5 menit. Iya, yang Mandala nggak kunjung hadir. Saya pikir ini gagal, sampai saya itu udah sempat salam pamitan mau pulang. Tiba-tiba beliau nongol Mas Abdul. Mas banyak pikiran kali. Kosong ya, gimana ya, kayak enggak Mas Abdul, saya udah menghilangkan semua pikiran-pikiran yang menurut saya tidak penting. Saya memfokuskan ingin bertemu. Gak ada pikiran apa-apa sama sekali. Saya sempat tarik nafas beberapa menit agar saya memastikan saya itu benar-benar fokus. Tapi ada delay 5 menit itu. Terus yang tadi bilang kayak gini. Gimana? Dari awal, bok nggak kedengeran. Iya. Dari awal sebenarnya yang Mandala ini udah percaya sama kita. Karena kalau Eyang Seno percaya dengan kita, berarti Eyang Mandala itu sudah sepenuhnya percaya juga dengan kita. Soalnya Eyang Seno itu bersahabat dekat dengan beliau. Ya. Cuman garis yang ingin dia tahu itu adalah bagaimana cara kita itu untuk bertamu gitulah. Sama melihat reaksi kita ketika kita mendapatkan kegagalan. Apakah kita mau langsung nyerah begitu saja, dan kemudian gimana tadi pesannya, saya sampai masih deg-degan saya ini. Intinya gini, kalau yang Mandala ini nggak muncul, dia ingin tahu reaksinya seperti apa gitu loh. Apakah dia akan tetap memaksa? Apakah dia akan pergi dan ingin melihat seberapa butuh Mas yang atau dulu. seberapa penting ya, seberapa penting urusan kita dengan Eyang Mandala gitulah. Sampai akhirnya beliau datang terus dikasih ini. Tadinya kan kita suruh bawa cangkir. Ternyata cangkirnya ini buat ngambil air di sana. Nah, Eyang Mandala bilang kalau segini kurang. Terus cangkirnya kurang gede. Saya bilang saya nggak ada cangkir, ya wadah lain gitu kan. Saya sempat kepikiran mau pakai sepatu Mas Abdul. Astagfirullahaladzim. Soalnya saya nggak kepikiran. Masih deg-degan banget, ini kan sepatu buat ini bisa buat nampung air ya, tapi tapi buat kaki Mas. Kakiku. Konyolnya aku ya sampai kepikiran. Iya. Tapi pas aku ingetin, oh iya aku bawa air mineral itu kan, masih ada isinya. Terus saya minta izin dibuang, habis itu dikasih lagi tuh. Nah, dikasih lagi udah setengah. Saya pikir udah kan. Iya. Ternyata ditambahin aja, dipenuhin sekalian. Alhamdulillah. Ini Mbak Yati aman? Aman, cuman belum minum. Belum minum? Iya. Aku perutnya sakit kok. Punten ya, Pak. Mas. Yang ini dimasukin sini. Saya cari penasaran. Gimana Mas wujudnya Mas? Adem lah. Adem. Itu mah hawanya ya. Ya kalau dilihat itu adem gitulah. Adem. Tadi suruh ambil sesendok kurang lebih ditaruh di sini. Aku mau maafin itu. Aku megangin dada sakit banget kok. Habis sosro berarti kok. Ya. Kamu sekarang masih lihat selawat seliwik makhluknya? Jarang. Tapi masih lihat? Iya, lihat. Diminum dulu coba. Gak sakit? Enggak.
Terus ini yang bening ini kamu ambil. Juga sebenarnya disuruhnya ya Mas Abdul. Gimana Mas? 1 sendok yang biasa buat kita makan. Oh, 1 sendok makan. Iya, itu ditaruh ke 1 ember yang biasa buat kita mandi. Oh, yang ini, yang bening ini? Yang bening iya. Nah ini dicampurin ke 1 ember terus buat mandi. Cuman kan berhubung nggak mungkin kan dia mandi di sini. Ya jangan. Dan coba diraupin aja ke muka atau mata gitu. Tuh kacamata. Mumpung sekalian ini kan di hutan. Kalau memang berhasil kan ya kita pulang dengan senang. Ya. Kalau misalnya nggak berhasil, ya kayaknya sih berhasil lah. Berhasil lah. Pulangin. Iya. Kayak kita sambil pulang, arah pulang kita nita ini ya apa namanya? Apakah dia masih lihat apa enggak ya? Coba ya. Kita nggak tahu efeknya seperti apa. Kita tita ini aja. Tita ini siapa? Kita tunggu aja, lihat aja nanti ya. Kayaknya masih di situ Mas. Mas tadi Eyang Mardika di sana nggak Mas? Hah? Eyang Mardika di sana nggak? Enggak. Hah? Terus kemana? Saya tidak tahu. Lah terus Eyang Mandala sendirian dong? Bertiga. Lah? Ada 3 makhluk, tapi yang kanan kiri mungkin saudaranya atau apa. Yang jelas yang Mandala itu yang di tengah. Terus yang satu pegang cangkir, ya. Satu pegang ini. Tapi ini Mas aman nggak Mas? Sambil mundurin Lombok, saya pingsan kok. Ya kalau mau istirahat dulu aja Mas. Enggak lah, ini perempuan soalnya. Udahlah kita sebisa mungkin ya mundur. Tapi saya mau pamit dulu sama yang Mardika, saya coba panggil ya. Boleh pinjam raganya Mas Abdul? Boleh. Ya masyarul arwah ruhani ya masyarul jan ya yang Mardika uhturatir. Punten yang. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sempat kita ada sedikit perselisihan atau lebih tepatnya saya keras kepala yang. Tapi pada akhirnya apa yang Eyang katakan pada saya itu adalah kejujuran ya. Saya berhasil mendapatkan apa yang kami butuhkan saat ini, tentunya juga berkat Eyang yang sudah membimbing saya untuk menemukan apa yang harus saya lakukan gitu ya. Alhamdulillah kalian sudah paham. Dan saya akui, kau hebat. Saya hanya beruntung yang. Beruntung juga harus ada usahanya. Benar sih ya. Tapi saya hanya tahu apa yang bisa saya lakukan, yaitu hal yang terbaik yang bisa saya lakukan. Intinya saya mengucapkan itu yang terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf juga saya tidak bisa berbicara lagi atau ngobrol lagi panjang lebar dengan Eyang karena saya membawa perempuan yang ini bukan muhrim saya. Saya paham.
Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian. Karena sudah percaya pada kami. Dari awal saya sudah percaya, Yang. Hanya saja saya tidak bisa melawan ego saya. Saya pamit terlebih dahulu ya, Yang. Gunakan air ini dengan bijak. Tentu. Kalian ingin pamit? Benar, Yang. Silakan. Hati-hati di jalan. Terima kasih, Yang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awas, mau kesikut ya, hampir aja. Aku minta tolong bawain satu ya, Mas Abdul. Duanya aja nggak apa-apa, Mas. Satu aja kayaknya, satu-satu biar Mbok. Ini kan licin, Mbok, jatuh masih ada penopang loh, tangan satunya aktif loh. Ya boleh. Bapak Mas ini. Yang kecil. Kenapa lagi? Batuk aja. Tapi gimana ini, Mas Abdul? Ngeliatin apa sih, Mas? Hah? Ngeliatin apa? Ada makhluk kamu nggak lihat? Enggak, mana? Nggak lihat beneran? Enggak. Alhamdulillah. Berarti berhasil kita, Mas Abdul. Mana? Itu kamu nggak lihat? Enggak. Coba kamu periksa nih. Itu di pematang sawah itu. Kamu jalan. Lihat di sekitar ada apa coba. Maju lagi. Nyebrang aja nggak apa-apa, udah terlanjur basah juga. Jongkok. Nggak lihat apa-apa? Enggak. Nggak ada? Alhamdulillah. Dah, balik lagi. Gila sih kalian ya. Apa sih, Bos? Udah selesai saya udah dipanggil loh. Bos. Sorry, Bos. Ini tadi Kamu juga Yati kebenaran ya? niatnya mau manggil ya. Niatnya mau manggil, Bos. Terus kenapa tidak dilakukan kalau cuma niat doang ya? Buat apa? Ini kita mau manggil malah disambut nih loh. Mana hasilnya? Hasilnya ada. Sini, saya minta. Nih. Seger nih kelihatannya nih. Ini urus dulu ini dulu. Kasihan dia udah datang ke sini. Minta apa? Jauh-jauh. Emang Bos kendalanya apa minta ini? Kendalanya ya punya teman kayak kamu. Lah terus habis minum ini nggak punya teman kayak saya. Kok kamu bisa suka sih sama makhluk seperti ini? Enggak tahu. Ya, berarti kamu sama sebenarnya itu. Sama apa? Udah itu kumismu bergetar, jangan senyum-senyum. Ini kan makhluk yang kemarin di rumahnya Mas Tony kan? Lah iya, dia sampai ke sini saya rada-rada aneh. Dia mau ngomong apa coba? Masuk kau. Betul. Siap, Bos. Tapi kamu beneran dah lihat ini? Enggak. Bagus. Kamu apakah duduk apa-apa istirahat dulu. Ini saya mau ngobrol penting. Saya hafal wujudmu, pakaianmu saya hafal. Tapi saya tidak kenal namamu. Jadi saya mau manggil kamu itu bingung dengan panggilan apa. Siswoyo. Siswoyo. Sis. Terus terang aja, kamu datang ke sini mau apa? Sebelumnya saya minta maaf. Minta maaf? Saya tidak jualan maaf. Karena saya sudah membuntuti kalian. Tujuannya apa membuntuti saya? Ada yang ingin saya sampaikan. Apa? Bahwasanya si Tony itu, dia sudah 3 hari tidak pulang. Kenapa dia tidak pulang? Yang kalian bilang itu ternyata benar.
Jadi saya tidak sia-sia ya nyiksa kamu ya. Si Tony itu memang berubah menjadi manusia serigala. Anjing. Iya, Anjing. iya, anjing hutan. Anjing. Jangan melihat saya ketika bilang anjing. Loh, saya harus melihat apa pantatmu? Ya lihat ke sana. Oke. Anjing si Swoyo. Kok saya? Tony. Loh, yang penting kan saya tidak lihat kamu. Sekarang udah percaya. Sudah percaya. Saya kasihan dengan kakaknya. Kakaknya kenapa? Dia mencari-cari si Tony di mana. Ya tenang saja. Kakaknya beranggapan bahwa si Tony itu Tono. si Tony itu sepertinya dia berpikir tidak ingin merepoti lagi. Saya kasih tahu padamu ya, Tony itu berkeliaran di sekitar kita, terutama mencari saya. Karena dia takut cincin yang dia kenakan itu diapa-apakan oleh saya. Tapi tenang saja, anak buah saya sudah mendapatkan suatu cara untuk membebaskan Tony dari jerat sihir itu. Maksudmu bisa menyembuhkan dia? Bisa dikatakan seperti itu, ya kan Cil? Sekarang juga bisa. Enggak bos, enggak sekarang. Eyang Mandala itu bilang, katanya Eyang Mandala akan mengirimkan utusan yang akan membawa sesuatu yang bisa nantinya untuk menyembuhkan Mas Tony. Tapi tidak sekarang. Saya habis ke sana, saya udah punya solusinya, tapi tidak sekarang. Jadi kau sebagai orang yang peduli dengannya, sudah tenang saja, doakan yang terbaik. Syukur-syukur sampean cari itu makhluknya, Mas Tony-nya maksudnya, ke arah mana. Biar nanti kalau solusinya udah dapat, kita bisa langsung temui dia. Baiklah. Saya yang bertugas untuk mencarinya. Benar, untuk saat ini saya kehilangan lokasinya dia di mana. Karena terakhir saya ketemu itu kemarin malam. Dia setengah sadar, dia bisa sadar, bisa jadi enggak. Jadi hati-hati. Begitu ya. Saya pikir cukup ya. Terima kasih atas informasinya. Saya bawa perempuan, ini sudah malam banget. Saya harus segera antarkan dia pulang. Saya juga pamit. Ya. Sampai bertemu kembali. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah sedulur. Dengan kejadian tadi bisa kita simpulkan ya. Kalau Mbak Yati untuk penglihatannya, untuk saat ini ya, saya nggak bisa katakan sembuh total. Karena untuk saat ini dia udah nggak sensitif lagi teman-teman. Kita coba lihat nanti perkembangannya di hari yang akan datang. Apakah ini sifatnya sudah permanen, apa hanya sementara gitu ya teman-teman. Karena saya sendiri belum tahu cara kerjanya bagaimana. Begitu teman-teman. Tapi udah rada nyaman ya, udah tenang ya. Tenang. Oke. Sedulur, saya pamit. Matur suwun atas doa-doanya dari sedulur semua. Kita izin untuk mematikan kamera terlebih dahulu. Karena menyingkat waktu agar perjalanan lebih singkat teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk bantu tapping like-nya sedulur.